Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses bahagia buat Anda semuanya. Ya, TV sub flat ya, flat ini. Ya, rata depan, gendut belakang ya. Oke, mengalami gejala kerusakan yaitu B+ normal, kemudian pada saat on B+ menjadi down, ya tegangan-tegangan semua down ya, dan gejala tersebut merupakan salah satu gejala dari flyback. Ya, di sini flybacknya sudah pernah sepertinya mengalami kerusakan ya. Ini digunakan adalah FA132 namun versi KW. Ya, FA132 versi KW dari two-set sebelumnya mungkin lumayan tahan juga ya, mungkin tahunan atau tidak tahu. Ya, untuk versi aslinya ini sepertinya adalah FA149 atau FA137. Ya, dan di sini pada kesempatan kali ini saya memberikan informasi atau trik kepada pemula ya tentunya. Ya, kita manfaatkannya flyback lawas ya, daripada tidak digunakan, daripada harus dibakar dan lain sebagainya. Ya, jika Anda memiliki flyback FO atau F0194 ya, ini dari bangkai-bangkai ya, cabut-cabutan ya, mungkin mesinnya sudah hancur namun flybacknya masih normal ya. Jadi ini sudah bertahun-tahun mungkin saya simpannya dan saya tulis yaitu F0194. Kita manfaatkan di mesin ini. Ya, bagaimana cara penggunaannya? Keseluruhan fungsi sama. Ya, dari yang pertama yaitu kolektor, ya, kemudian B+, ground yang tidak terpakai, kemudian vertikal, habis itu NC atau non connection. Ya, kemudian ada satu AFC ya, ada AFC. Ya, kemudian lanjut yaitu 180 volt. Kemudian lanjut ground ya, kemudian heater dan ABL ya. Oke, untuk flyback ini menggunakan ground untuk screennya ya. Jadi di sini dilakukan lubang ya, kemudian di solder. VCC dari F0194 yaitu 115 volt ya. Sementara untuk mesin ini tegangannya yaitu sekitar 125 hingga 130 volt ya. Ya, 127 boleh lah ya. Oke, sementara VCC dari flyback 0194 adalah 115. Oke, saya coba jeda sejenak ya. Untuk Anda yang baru menyimak ya, silakan di subscribe, diberi poin hype, atau mungkin jika postingan bermanfaat dan ingin Anda bersedekah, silakan klik tombol terima kasih pada bagian bawah gambar ya. Oke, di situ ada terima kasih dan tentunya menjadi infak buat Anda ya. Oke, tetapkan channel Anda di Tiga Putra Elektronik. Baik, untuk kelanjutan di sini ada solusi untuk menggunakan F0194. Yang pertama, untuk menurunkan tegangan B+, ya sepertinya harus melakukan modifikasi ya, mengisi tegangan nilai part-part yang mengalami kekosongan dan mungkin saja pergantian STR ya, jadi repot lagi ya. Untuk SE nya diatur menggunakan SE 115 ya. Silakan diisi komponen-komponen sehingga menciptakan tegangan 115. Oke, saya abaikan demikian, saya abaikan hal ini, saya langsung saja menggunakan F0194. Ya, semoga bisa awet dan bisa bertahan ya dengan tegangan yang agak lebih. Ya, kita lihat hasilnya sebentar apakah terjadi pelebaran dan lain sebagainya. Ya, hal yang paling terpenting adalah bahwasanya F0194 ini untuk vertikalnya yaitu 48 volt ya. Dimana saat itu IC vertikal bekerja di tegangan yang cukup tinggi. Ya, untuk saat ini LA178, 141 dan seterusnya itu menggunakan tegangan maksimal di 34 volt. Ya, namun untuk playback yang lawas-lawas itu, yang lainnya nih jumlah pinnya sepertinya jumlah pinnya ada 9
itu tegangan VCC-nya adalah 48 volt. Oke, jadi hal yang pertama adalah turunkan tegangan VCC untuk vertikal. Ya, di sini saya sudah melakukan modifikasi pada flyback dengan menurunkan tegangan pada vertikal ya, pada VCC vertikal. Ya, lumayan banyak ya untuk jumlah lilitan dari 48 volt turun hingga ke 27 atau 30-an ya. Oke, dikarenakan VCC yang agak tinggi sehingga flyback juga mengeluarkan tegangan yang agak tinggi, bukan lagi 48 namun saya ukur dari awal tadi yaitu sekitar 52 volt ya. Ya, otomatis heater agak naik, kemudian 250 volt juga agak naik ya, sehingga kita akan melakukan modifikasi pada 3 bagian. Untuk AFC boleh tidak dimodifikasi karena resistor yang digunakan adalah 6,8 kilo ya, sehingga tidak perlu ya. Jadi yang dimodifikasi adalah vertikal, kita turunkan tegangan hingga menjadi 25 sampai 34 ya, maksimal dari IC vertikal bekerja ya. Untuk penurunan tegangan start dari awal ke arah jarum jam ya, arah jarum jam, kemudian lepas sebaiknya terlebih dahulu IC vertikal ya, cukup dioda dan elko, kemudian lakukan pengukuran tegangan ya. Jika sudah mencapai sekitar 30-an volt ya, kemudian coba pasang IC vertikal kembali. Jika turun maka kembali melakukan pelepasan lilitan sehingga paslah tegangan untuk IC vertikal ya. Kemudian untuk air heater di sini jika posisi saat ini yaitu sekitar 6 volt ya, kemudian menggunakan resistor untuk air heater berapa ohm di sini ya, 1 R8 ya, 1 R8 sehingga menciptakan tegangan heater sekitar 5 volt. Boleh dinaikkan untuk resistor heaternya yaitu di 2,7 ohm sehingga tegangan heater berada pada sekitar 4 volt ya, awet ya. Untuk heater filamen 4 volt AC itu sangat awet ya. Kemudian resistor untuk 180 volt ya, dikarenakan saat ini tegangan pada IC pada elko 10 mikro atau 22 mikro 250 voltnya atau 33 mikro ya, biasanya untuk sub 33 itu tegangannya di 225-an ya, di 225-an ya. Sementara pada umumnya tegangan pada elko di 250 volt yaitu berkisar 180 volt hingga 185 ya, cukup tinggi tegangan untuk elko 250 volt ya. Maka naikkan resistor fuse untuk elko 250 volt, kita naikkan di sini saat ini penggunaan yaitu di 4,7 ohm ya. Boleh dinaikkan ya 22 ohm sehingga tegangan untuk VCC dari video out di 250 volt agak berkurang. Oke, dan saatnya saya akan melakukan pengujian ya. Di sini saya belum modifikasi ya untuk IC, bukan untuk IC vertikal namun untuk heater dan juga 250 voltnya. Kita lakukan uji coba pertama untuk vertikal terlebih dahulu. Apakah kelihatan? Oke, kelihatan. Dan saya coba on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ukur tegangan IC vertikal di berapa volt setelah melakukan pengurangan tegangan. Ya, 27 volt ya. Ini sangat aman. Tinggal dilihat apakah terlipat. Jika terlipat maka lakukan penambahan atau pengurangan lilitan ya. Bukan penambahan, pengurangan lilitan sehingga tegangan menjadi naik ya, maka tidak terlipat bagian atas. Oke, saya coba lirik gambar apakah bisa sempurna. Oke, dan ternyata defleksi mengalami putus ya. Defleksi pada gulungan vertikal ya, entah atas atau bawah yang mengalami putus. Saya akan lakukan pemeriksaan dan perbaikan untuk gulungan defleksinya atau DY-nya atau deflection joknya ya. Kemudian kita kembali mengujinya, sembari saya akan melakukan pergantian resistor pada 250 volt. Oke, saya coba perlihatkan untuk tegangan 250 volt video out ada berapa di sini? 226 volt ya, 225. Oke, saya akan mengganti resistornya. Dan untuk AC-nya kita coba ukur AC
Ya karena avometer digital tidak bisa mengukur AC di bawah 10 volt ya. Jadi saya coba menggunakan avometer analog. Kita coba lihat hasilnya berapa volt saat ini untuk heater ya, untuk heater. Oke, apakah nampak? Ya sepertinya silo. Ya, saya coba pindahkan. Ya mohon maaf, kamera mungkin goyang membuat Anda pusing. Ya ada masukannya menggunakan tripod. Ya memang pernah saya menggunakan tapi patah terus ya. Oke, tegangan AC kita turunkan di 10 volt dan saya coba ukur tegangan heater ada berapa. Ya 6 volt dari playback. Ya 6 volt dari playback. Ya kemudian melalui resistor di 1,8 terjadi 5 volt lebih ya. Oke, 5 volt lebih. Oke, saya akan menaikkan nilai resistor sehingga mendapatkan tegangan di sekitar 4 volt ya. Sepertinya avometernya agak kelebihan arah jarumnya ya, jadi sekitar 5 volt tadinya ya. Oke, tetapkan channel Anda di 3 Putra Elektronik. Ya, lanjut penggulungan defleksi pada spool bagian bawah sudah saya lakukan. Dan di sini untuk resistor heater saya ganti 2,7 ohm ya, kemudian untuk resistor untuk 250 voltnya saya pasang 33 yang ada stok saat ini. Baik, kita coba langsung lakukan pengukuran ya, kemudian melihat hasilnya tentunya ya. Oke, kita coba lihat hasilnya ya, apakah sukses ya. Gunakan A-ring ya, perantara antara kabel katoda dengan ground ya, agar tidak mengalami kebocoran. Oke, kita coba langsung melakukan pengukuran tegangan sekaligus melihat hasil dari vertikal yang mengalami putus. Ya, bila mana terjadi kekurangan atas atau bawah, ya boleh ya langsung melakukan setting factory. Baik, saya coba on kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita colok. Ya, saya coba ukur untuk 250 volt berapa hasil. Ya, alhamdulillah sudah 205 volt ya. Oke, dan untuk gambar. Oke, alhamdulillah sukses. Ya, terjadi kekurangannya pada sisi bawah. Ya, tinggal di setting factory. Oke, demikian untuk perbaikan TV sub dengan gejala kerusakan playback ditandai dengan tegangan normal, kemudian pada saat on ya terjadi penurunan tegangannya sekitar 30% menjadi 80 volt. Itu adalah pertanda bahwasanya playback mengalami kerusakan. Ya, dan kali ini saya manfaatkan resistor, bukan resistor ya. Saya manfaatkan playback jadul untuk kita gunakan. Silahkan di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.